pledoi atas surat tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara pidana nomor 589 dan 9/2021 Bekasi di Pengadilan Bekasi. Atas nama terdakwa Abdul Rahman Yusuf. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Bersama ini perkenalkan kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Abdul Rahman Yusuf akan menyampaikan nota pembelaan agar dapat membukti pertimbangan yang sepatutnya sebelum majelis hakim sampai pada putusan akhir. Apakah terdakwa ini sungguh melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh JPU, atau apakah terdakwa benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan berbuat dan bersalah secara hukum sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya. Bahwa dalam kesempatan ini perlu kami tegaskan bahwa pada hakikatnya pengajuan nota pembelaan ini adalah bertujuan untuk memperjelas hal-hal yang tadi dijelaskan oleh jaksa penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan yang tidak mengacu pada fakta persidangan, karena sangat nyata dan jelas apa yang dituangkan dalam uraian tuntutan bukan didasarkan fakta persidangan. Selanjutnya kami lanjutkan ke bab 7, majelis analisa yuridis, halaman 132. Bahwa dalam analisa yuridis ini kami akan menguraikan unsur-unsur pasal dikaitkan dengan fakta persidangan dan bukti-bukti serta keterangan ahli. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan apakah dakwaan JPU tersebut tepat atau keliru terkait dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Adapun analisa yuridis terkait unsur dakwaan kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, primer. Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan junto Pasal 55 Ayat 1 KUH pidana. Pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Unsur pelaku usaha distribusi. Bahwa yang dimaksudkan dengan pelaku usaha distribusi terdiri dari dua terminologi, yaitu pelaku usaha dan distribusi. Bahwa kedua terminologi tersebut di atas diatur secara terpisah dalam pasal 1 angka 11 untuk pengertian distribusi, sedangkan dalam pasal 1 angka 14 mengatur tentang pelaku usaha. Bahwa yang dimaksudkan dengan distribusi menurut ketentuan pasal 1 angka 11 menentukan bahwa distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen. Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang seorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan berdasarkan redaksi pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Bahwa dalam perkara APO penuntut umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang identitas lengkapnya adalah sebagai berikut. Nama anak Abdul Rahman Yusuf, kelahiran Jakarta, 55 tahun, 25 November tahun 6, berkeluarga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Ramif, Kampung Kalimanggis, Kota Bekasi, agama Islam, pekerjaan wirausaha, pembina SMA. Bahwa dalam perkara aku terdakwa adalah perseorangan yang berkapasitas sebagai direktur utama PT Kripto Prima Sejahtera, yang juga merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Bahwa PT Kripto Prima Sejahtera adalah badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan akta pendirian nomor 1 tertanggal 6 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Yin Zainal Heru Patuti SH MKN, Notaris di Jakarta, Berita Negara 77 TBN 16469, nomor SK AHU 0032280 AH 0101 tahun 2018, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif, yaitu orang perseorangan, warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, dan di dalam dakwaan tidak dibedakan secara tajam apakah dakwaan ditujukan kepada terdakwa dalam kapasitas orang perorangan atau dalam kapasitas sebagai personifikasi dari badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, bahwa walaupun terdakwa mengakui akan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum dan selama persidangan juga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan baik oleh penuntut umum, majelis hakim maupun penasihat hukum, serta mengajukan pertanyaan dan tanggapan terhadap saksi dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan, ada secara otomatis membuktikan sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan yang merupakan unsur menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 Undang-Undang 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Maka, jika unsur-unsur dalam pasal 105 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti, maka unsur pelaku usaha distribusi yang ditujukan terhadap terdakwa Abdul Rahman Yusuf sebagai subjek hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. 2. Unsur menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang, bahwa untuk membuktikan unsur menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang, pasal 105 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 Undang-Undang Perdagangan tentang perdagangan memberikan petunjuk melalui frasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Bahwa penjelasan pasal 9 Undang-Undang Perdagangan menjelaskan yang dimaksud dengan skema piramida adalah istilah atau nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu manfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan, terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Bahwa dari rumusan penjelasan pasal 9 Undang-Undang tersebut di atas, untuk dapat memenuhi unsur tersebut di atas, subjek hukum yang bersangkutan harus terbukti: 1. Melakukan kegiatan usaha distribusi barang. 2. Imbalan atau pendapatan utamanya berasal dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian. Bahwa skema piramida ini mirip dengan skema Ponzi, yakni istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah sistem di mana seseorang menginvestasikan dana demi mendapat keuntungan, dan keuntungan yang diperoleh berasal dari investasi yang dilakukan oleh investor berikutnya. Bahwa perbedaan kegiatan usaha distribusi yang menggunakan skema piramida dengan kegiatan usaha distribusi melalui penjualan langsung secara multi tingkat atau multi level marketing adalah imbalan atau pendapatan untuk orang yang menjadi penjual langsung diperoleh dari komisi dan atau bonus hasil penjualan barang kepada konsumen, bukan dari biaya yang disetorkan oleh anggota baru yang bergabung dalam sistem jaringan penjualan langsung. Bahwa PT Kripto Prima Sejahtera berjalan berdasarkan lisensi Kementerian Komunikasi dan Informasi agar terbit izin PSE dari Kemkoinfo sejak tahun 2018. Bahwa PT Kripto Prima Sejahtera sendiri berdiri berdasarkan akta pendirian nomor 1 tertanggal 6 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Yin Zainal Heru Patuti SH MKN, Notaris di Jakarta, dengan Berita Negara 77 TBN 16469 nomor SH SK AHU 0032280 AH.01.01 tahun 2018.
bahwa PT Kripto Prima Sejahtera mewadahi komunitas NDC Cash yang adalah sebuah komunitas aset digital, di mana untuk melakukan transaksi aset digital dalam NDC Cash, di mana para mitra terlebih dahulu membeli koin NDC Cash yang berbentuk koin digital dan tidak ada bentuk nyata. Bahwa untuk ikut bertransaksi di komunitas NDC Cash telah disepakati pada saat awal aplikasi berjalan pada tanggal 1 September 2018, di mana para pembeli koin seharga Rp20.000 dan harga jualnya Rp15.000. Bahwa semua yang sudah bergabung dan memakai aplikasi NDC Cash harus terlebih dahulu memiliki koin NDC Cash, di mana koin tersebut hanya berlaku bagi komunitas NDC Cash saja. Bahwa untuk menjadi mitra NDC Cash harus memenuhi syarat pada saat registrasi membayar Rp5 juta dengan rincian sebagai berikut. Rp4 juta yang dikonversikan menjadi koin NDC Cash sebanyak 200 koin. Rp300.000 untuk membayar sewa kelas 1 bulan ke depan. Rp700.000 untuk dikonversi menjadi koin sebanyak 35 koin sebagai bonus referral bagi sponsor atau untuk mitra yang membawa anggota baru yang diberikan secara otomatis oleh sistem NDC Cash. Bahwa untuk merekrut mitra NDC Cash baru, komunitas NDC Cash mengadakan acara gathering sesama komunitas untuk memberikan edukasi guna mitra dalam komunitas NDC Cash menambah saldo atau top up koin NDC Cash untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang lebih besar dan melakukan mining, serta mencari member baru di mana akan mitra lama mendapatkan referral dari pembayaran para member baru. Bahwa referral adalah strategi pemasaran yang mendorong para pelanggan untuk mengajak para pelanggan baru, dan ini salah satu strategi dalam dunia marketing dan tidak ada hubungannya dengan skema piramida. Bahwa hal ini berbeda dengan yang dimaksud skema piramida, di mana hanya memberikan keuntungan bagi upline yang terdapat dari rekrutmen anggota baru, di mana semakin banyak dapat merekrut anggota baru, semakin banyak untuk oleh upline tanpa melakukan transaksi jual beli koin. Bahwa dalam komunitas NDC Cash merekrut member baru tidak suatu keharusan, mengingat mitra NDC Cash selama masih bisa top up atau melakukan mining, maka bagi mitra tersebut tetap akan mendapatkan keuntungan. Bahwa dengan demikian terhadap mitra NDC Cash tidak tergantung dengan downline, di mana setiap mitra dapat melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan keuntungan, karena hubungan antara upline dengan downline terputus setelah perekrutan, karena tidak ada lagi hubungan antara member baru dengan member lama atau setelah itu. Bahwa Abdurrahman Yusuf, Suryani, Yatibul Aji, Asep Wawan Hermawan, Emro Sukati, dan Eko Darmanto adalah anggota dari komunitas NDC Cash, di mana masing-masing anggota mempunyai kepentingan sendiri dan demikian tidak ada perbuatan yang saling berkaitan dan secara sadar merupakan sengaja untuk melakukan kerjasama antara Abdurrahman Yusuf, Suryani, Jati Bayu Haji, Asep Wawan Hermawan, Emro Sukati, dan Eko Darmanto apabila tidak saling bertemu dan jangka waktu pidananya berbeda. Oleh karenanya, terdakwa tidak terbukti sebagai orang yang turut serta melakukan medocracker, sehingga dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tidak terpenuhi dan tidak terbukti.